Bayangkan pagi hari yang sibuk, alarm berdering, Anda buru-buru bersiap ke kantor sambil sesekali membuka media sosial untuk mengecek pesan. Deadline, email menumpuk, dan satu sisi hati bertanya, apa saya hidup hanya untuk berlari dari satu tugas ke tugas berikutnya? Inilah realitas kehidupan serba cepat di era modern. Seiring stres menumpuk, muncul pertanyaan, bagaimana jika kita memilih jalur yang lebih tenang? Disinilah konsep slow living hadir. Slow living mengajak kita memperlambat ritme, menikmati proses kehidupan, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Konsep ini sebenarnya sudah lama ada, bermula dari gerakan slow food di Italia. Namun, kini mendapat perhatian baru terutama di kalangan Gen Z dan milenial yang lelah dengan budaya hustle. Kehidupan serba cepat memang sering dianggap sebagai simbol kesuksesan. Padahal, di baliknya banyak orang merasa kosong dan tertekan. Slow living justru menjadi jalan keluar bagi mereka yang ingin kembali menemukan makna hidup. Karena dengan melambat, kita bisa mendengar suara hati sendiri, mengurangi beban pikiran, dan merasakan kebahagiaan kecil yang sering terlewat ketika kita hanya sibuk mengejar target besar. Secara sederhana, slow living adalah gaya hidup yang menekankan perlambatan ritme sehari-hari dan kesadaran penuh, mindfulness, dalam menikmati setiap momen. Alih-alih terburu-buru mengejar target dan pencapaian, slow living mengajak kita untuk melambatkan ritme kehidupan, menikmati hal-hal sederhana, dan memprioritaskan kesejahteraan diri. Dalam hal ini, slow living sangat berbeda dari bermalas-malasan. Sebaliknya, gaya hidup ini membutuhkan niat yang jelas dan semangat juang tinggi. Meski melambat, kita justru diajak lebih menghargai proses dan bertanggung jawab terhadap pilihan hidup kita. Generali Indonesia menegaskan bahwa pelan tidak sama dengan malas. Slow living mengajarkan kita mengendalikan diri dan menemukan kebahagiaan dalam setiap proses. Mempraktikkan slow living berarti memberi ruang untuk diri sendiri agar bisa bernapas di tengah rutinitas. Setiap momen, sekecil apapun, menjadi kesempatan untuk melatih kesadaran diri. Misalnya, menikmati secangkir teh hangat di sore hari tanpa gangguan ponsel bisa menjadi momen refleksi yang sederhana, tapi mendalam, membuat kita lebih terhubung dengan diri sendiri dan orang-orang sekitar. Di dunia modern, terutama di kota besar, hustle culture atau budaya kerja terus-menerus ini semakin menekan. Banyak orang terbiasa hidup tergesa-gesa, mengejar target tanpa henti, hingga seringkali berujung stres dan kelelahan. Data riset menunjukkan bahwa risiko burnout kerja dapat mengganda ketika jam kerja meningkat dari 40 menjadi 60 jam per minggu. Lebih dari 80% karyawan dilaporkan berisiko kelelahan, dengan generasi Z merasakan tekanan paling berat. WHO bahkan menyebut stres sebagai salah satu masalah kesehatan utama abad ke-21, dan perlambatan kehidupan menjadi salah satu cara efektif untuk mengelola stres tersebut. 1. Risiko burnout meningkat. Penelitian menemukan risiko burnout meningkat 2 kali lipat bila jam kerja tembus 60 jam per minggu. 2. Stres sebagai masalah utama. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mencatat stres sebagai isu kesehatan terbesar abad ke-21, dan gaya hidup lambat membantu mengelolanya. 3. Kesenjangan kota desa. Kehidupan di kota besar cenderung serba cepat dengan banyak tekanan, sementara lingkungan pedesaan umumnya menawarkan ritme yang lebih lambat. Slow living bisa dijalani di mana saja, namun dalam praktiknya lebih mudah diterapkan di desa yang tenang daripada di kota yang padat. Semua temuan ini menunjukkan perlunya keseimbangan. Slow living penting sebagai antitesis hustle culture. Dengan melambat, kita berpeluang mengurangi stres, mencegah kelelahan kronis, dan tetap bisa mencapai tujuan tanpa mengorbankan kesehatan mental. Pentingnya slow living semakin terasa ketika kita melihat bagaimana teknologi mempercepat segalanya, dari pekerjaan hingga komunikasi. Walaupun teknologi membawa kemudahan, ia juga bisa membuat kita kehilangan kendali atas waktu. Dengan slow living, kita kembali menempatkan kendali itu di tangan kita.
sehingga teknologi bisa digunakan secara bijak untuk mendukung, bukan justru menguras energi kita. Ada beberapa prinsip utama dalam slow living yang dapat dipegang. 1. Mindfulness, kesadaran penuh. Fokus sepenuhnya pada aktivitas saat ini. Praktik ini mengajarkan kita hadir secara penuh saat melakukan hal kecil. Misalnya, benar-benar menikmati setiap suapan makanan tanpa distraksi gadget. 2. Decluttering, mengurangi kekacauan. Sederhanakan hidup dengan mengurangi barang atau kegiatan yang tidak perlu. Ruang fisik dan mental yang lebih rapi membantu menghadirkan ketenangan dan fokus. 3. Intentional living, hidup dengan niat, menyadari apa yang benar-benar penting. Slow living mendorong kita membuat pilihan bermakna, misalnya menyisihkan waktu khusus untuk keluarga, hobi, atau istirahat, daripada terjebak aktivitas tanpa tujuan. 4. Quality over quantity, kualitas di atas kuantitas. Utamakan kualitas pengalaman ketimbang kuantitas pencapaian. Gaya hidup ini menekankan hal-hal bernilai tinggi, seperti hubungan bermakna dan momen berharga, daripada sekadar banyaknya daftar tugas. Melalui prinsip-prinsip tersebut, slow living mengajarkan kita fokus pada kebahagiaan sejati dan bukan sekadar kecepatan hidup. Sebagaimana Halodoc menyatakan, slow living menghargai momen saat ini dan hidup lebih sadar serta terarah. Prinsip-prinsip ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara kita bekerja hingga cara kita menjalin hubungan. Misalnya, dalam pekerjaan, slow living mendorong kita untuk menyelesaikan satu tugas dengan penuh konsentrasi dibanding multitasking yang sering membuat hasil kurang maksimal. Dalam hubungan, slow living menekankan pentingnya kehadiran utuh saat bersama orang yang kita sayangi. Bukan sekadar hadir secara fisik, namun pikiran terpecah. Berikut beberapa langkah konkret untuk membawa slow living ke keseharian. 1. Kurangi distraksi digital. Batasi penggunaan media sosial dan gadget. Misalnya, tentukan waktu khusus untuk memeriksa pesan. Hal ini membantu mengurangi stres akibat informasi berlebihan. Gunakan sisa waktu untuk hal lebih bermanfaat seperti membaca buku atau belajar hobi baru. 2. Nikmati aktivitas sederhana. Lakukan kegiatan kecil dengan sepenuh hati. Contohnya, ketika membaca buku atau mendengarkan musik, hadirkan kesadaran penuh pada aktivitas tersebut. Sisihkan waktu santai, misalnya 10-15 menit, tanpa gangguan untuk mengisi ulang energi. 3. Rutinitas, pagi malam yang tenang. Mulai dan akhiri hari dengan kebiasaan menenangkan. Misalnya, membuka hari dengan segelas air hangat sambil menulis jurnal syukur, atau menutup malam dengan meditasi ringan dan pernapasan dalam. Ritual sederhana ini menyiapkan mental agar tetap tenang sepanjang hari. 4. Hidup selaras dengan alam. Sediakan waktu untuk menikmati alam terbuka, jalan santai di taman, bersepeda, berkebun, atau piknik bersama keluarga dapat menenangkan pikiran. Generali Indonesia mencatat bahwa meningkatkan aktivitas di luar ruangan, menikmati pemandangan alam dan udara segar, dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Misalnya, akhir pekan pergi ke taman kota atau berkebun di halaman rumah, memberi ruang bagi jiwa untuk bersantai, jauh dari hiruk-pikuk kota. 5. Belajar bilang tidak. Jaga batas diri dengan menolak hal-hal yang kurang mendukung tujuan utama. Jika agenda sudah padat, tak perlu sungkan menolak undangan tambahan. Seperti disarankan Generali, jangan takut mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai prioritas. Ini memberikan ruang bagi Anda untuk fokus pada yang benar-benar penting dan menghindari overcommitment. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara bertahap, kita dapat mulai merasakan manfaat slow living dalam keseharian. Tidak perlu perubahan drastis sekaligus, bahkan jeda singkat dan pilihan sederhana pun sudah berdampak besar pada kualitas hidup. Mengintegrasikan slow living ke dalam kehidupan bisa dimulai dari hal sekecil mengatur napas ketika merasa cemas, hingga hal besar seperti mengatur kembali tujuan hidup. Setiap langkah, sekecil apapun,
membawa efek domino yang menenangkan, membuat kita lebih fokus, sehat, dan bahagia. Kuncinya adalah konsistensi dan kemauan untuk benar-benar memberi ruang bagi hidup yang lebih sederhana dan bermakna. Menjalani slow living tidak selalu mudah. Banyak tantangan yang mungkin muncul. 1. Tekanan sosial. Lingkungan sekitar sering masih memuja kesibukan. Kadang kita dianggap kurang ambisius jika memilih melambat. Menghadapi komentar atau ekspektasi orang lain memerlukan keyakinan kuat bahwa slow living bukan kemalasan, melainkan pilihan sadar untuk kesehatan diri. 2. Lingkungan yang serba cepat. Kantor, kota, bahkan keluarga yang terbiasa hidup dinamis dapat sulit diubah ritmenya. Seringkali orang di sekitar masih mengedepankan multitasking dan produktivitas tinggi. Konsistensi dibutuhkan agar perlahan menggeser kebiasaan tersebut dengan strategi baru. 3. Komitmen pribadi. Menerapkan slow living butuh disiplin. Generali menekankan bahwa slow living memang tidak mudah. Namun dengan konsistensi kita bisa mencapai kehidupan lebih bahagia. Dibutuhkan tekad untuk secara konsisten menerapkan perubahan kecil setiap hari. Seperti disiplin mengecek gadget hanya pada waktu tertentu atau rutin berjalan kaki tiap pagi. Meski sulit, tantangan-tantangan ini bisa diatasi dengan langkah bertahap. Penting diingat bahwa slow living adalah proses belajar memahami kebutuhan diri sendiri dan tidak mudah terpengaruh hustle culture. Justru dengan adanya tantangan, slow living menjadi lebih bermakna karena kita diajak berlatih kesabaran dan keteguhan hati. Setiap kali kita berhasil menolak tekanan sosial atau mengendalikan diri dari ritme cepat, itu adalah kemenangan kecil yang membentuk karakter lebih kuat. Tantangan ini pada akhirnya akan memperkaya perjalanan slow living itu sendiri. Slow living mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan menghargai momen saat ini. Daripada merasa selalu terseret arus hidup cepat, cobalah untuk memilih satu langkah kecil minggu ini. Misalnya, mulai besok, aku akan matikan notifikasi media sosial selama 1 jam setelah bangun tidur. Atau, boleh juga mulai ritual pagi sederhana seperti menyiapkan kopi dan menikmatinya sambil baca sesuatu yang menenangkan. Semua perubahan kecil ini sebenarnya berujung pada satu hal, lebih banyak waktu dan energi untuk hal yang benar-benar bermakna. Jadi, teman-teman, yuk coba satu langkah slow living minggu ini. Siapa tahu, lama-kelamaan hidup yang lebih tenang dan bahagia bisa menjadi bagian dari keseharian kita. Selamat melambat dan semoga hari-harimu semakin bermakna. Pada akhirnya, slow living adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap orang punya ritme dan cara masing-masing dalam melambat. Jangan bandingkan dengan orang lain. Cukup fokus pada prosesmu sendiri. Dengan begitu, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih otentik, penuh makna, dan selaras dengan nilai-nilai yang benar-benar penting bagi diri kita.